الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله، فقد فاز المتقون. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, tamu-tamu Allah, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, apapun kondisi kita, namun Allah telah memberikan kita, mengizinkan kita, mencurahkan kita nikmat hidayah yang luar biasa besar dan banyaknya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian punya keinginan mau untuk menghitung nikmatku, la tuhsuha, kata Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Nikmat napas, masuk dan keluar oksigen ke tubuh kita, jantung kita yang berdetak, nadi kita yang berdenyut, lidah kita yang masih bisa merasakan nikmatnya makanan, minuman yang kita nikmati sehari-hari. Itu adalah nikmat dan karunia Allah yang luar biasa, yang jika kita uangkan, habis pun harta kita, kita jual semua aset kita, kita tidak mampu membeli kenikmatannya itu. Dan yang terbesar di antara nikmat Allah itu yang membawa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita konsisten untuk menjalankan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, agama yang menjadi warisan dari baginda Rasulullah, yang terhimpun dalam dua kesimpulan besar, dua hal besar, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan tadillu abada, kata Rasulullah di dalam hadisnya,
Jika kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat dimanapun kalian, apapun pekerjaan kalian, apapun beban hidup kalian, kalian bisa selamat darinya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, izinkan khatib yang banyak kurangnya, banyak kekurangan di sana sininya, berwasiat kepada diri khatib sendiri, kepada kita yang hadir di rumah Allah yang kita cintai ini, yaitu mari sama-sama kita berupaya, berusaha, meningkatkan usaha kita, upaya kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bekal yang terbaik bukanlah harta yang berlimpah, bekal yang terbaik bukanlah anak istri yang banyak jumlahnya, tapi bekal yang terbaik, khairuz zadi taqwa. Khairuz zad, yaitu bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat, tamu-tamu Allah rahimakumullah. Judul khutbah singkat kita yaitu urgensi niat di dalam ibadah. Niat adalah sesuatu yang tergores, terbersih di hati kita. Adapun yang kita lafalkan itu adalah niat yang dilafalkan, dan itu adalah lafalnya. Niat sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menunjuk ke dadanya, berarti niat yang sesungguhnya itu adalah niat yang ada di dalam hati kita. Adapun kita berniat ketika salat agar lebih kuat lagi yang ada di dada kita, kita niat umpamanya usolli fardhu zuhri, itu adalah lafal daripada niat itu. Imam Nawawi dalam hadis Arba'in, kitab yang sangat populer, yang menghimpun hadis-hadis yang dianggap oleh Imam Nawawi merupakan hadis-hadis pokok, umdah, pokok di dalam kehidupan kita. Di dalam hadis pertamanya, di dalam hadis Arba'in itu, Imam Nawawi meletakkan di situ hadis yang berbunyi, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apapun urusan kita tergantung mana wa, apa yang kita niatkan. Ketika hadis itu turun, momennya adalah ketika para sahabat diajak oleh Rasulullah berhijrah ke Madinatul Munawwarah dari Mekah Al-Mukarramah. Ternyata tidak hanya kita hari ini yang salah dalam berniat. Ada motivasi-motivasi yang terkandung, yang terselubung di hati kita. Ternyata ketika itu pun ada sahabat yang berniat karena di Yasrib ketika itu nama Madinah. Di situ ada tempat dagang dan peluang bisnis yang luar biasa. Ada di antara sahabat yang berniat untuk meningkatkan finansialnya, maka di hadis itu disambung oleh baginda Rasulullah, "Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Yang berniat hijrah itu karena Allah, maka dia mendapatkan nilai ibadahnya. Tapi yang berniat hijrah ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah karena mencari harta, mencari dunia, mencari jabatan, bahkan mencari wanita. Ketika itu ada juga rupanya sahabat yang hijrah karena calonnya ikut hijrah. Jadi karena calonnya itu ikut hijrah, wanita yang dia inginkan itu berhijrah, maka dia ikut hijrah. Tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Rasulullah luruskan para sahabat ketika itu. Yang berniat lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan ibadahnya. Yang berniat karena dunia, mencari jabatan, mencari harta, dia mendapatkan jabatan dan hartanya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga seterusnya, yang berniat karena wanita yang cantik yang ingin diperistrinya, maka dia mendapatkan wanitanya, tapi dia tidak mendapatkan ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Di hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa kita
dalam setiap perbuatan apapun itu namanya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan niat ketika mau tidur pun kita harus berniat agar segala yang kita lakukan itu mengandung nilai ibadah. Barangkali menurut mata kita, kita melihat, oh ini pekerjaan gak ada hubungannya dengan ibadah. Kita mencari nafkah untuk anak istri kita. Kita berangkat ke kantor. Kita bekerja di kantor kita. Yang pegawai perusahaan berangkat ke perusahaannya, bekerja di perusahaannya. Yang bekerja sebagai pedagang pergi ke pasarnya, membuka lapaknya, membuka dagangannya. Namun ternyata jika niatnya itu lillahi ta'ala, pergi ke kantor kita mencari nafkah, mencari harta untuk mencukupi anak dan istri kita, untuk menyekolahkan anak-anak kita agar mereka menjadi berilmu, menjadi tahu tentang mana yang baik dan yang salah, maka itu ternyata memiliki kandungan bernilai ibadah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ilmu manajemen modern kita mengenal dalam tahap planningnya, dalam tahap perencanaannya. Karena segala sesuatu yang kita ingin lakukan harus ada di situ tahap planningnya, perencanaannya. Maka di tahap perencanaan itu yang paling utama adalah target apa yang akan kita capai. Dan itulah niat di dalam Islam. Belum lagi ilmu manajemen modern, ilmu bisnis modern mengemukakan pentingnya target dalam berdagang, pentingnya target dalam berbisnis. Ternyata di dalam Islam 14 abad yang lalu, 1443 tahun yang lalu lebih, Rasulullah sudah menyampaikan innamal a'malu binniyah, sesungguhnya segala perbuatan itu yang paling penting adalah untuk apa pekerjaan itu kita lakukan. Itulah niat kita. Ketika kita mau salat, kita berniat di dalam hati kita bahwa kita melaksanakan salat Jum'ah 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala, yang bagian akhirnya lillahi ta'ala itu memberikan poin penting di dalam kehidupan kita. Kita berangkat kerja, lalu kita berniat, ya Allah saya bekerja untuk menghidupi anak dan keluarga, menyekolahkan anak-anakku. Kita berangkat lillahi ta'ala, maka itu menjadi kandungan ibadah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa bekerja yang niatnya benar, yang niatnya tulus lillahi ta'ala, kan kajihadin fi sabilillah. Di dalam hadis itu dikatakan bagaikan dia berperang di jalan Allah subhanallah. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, tapi jangan dipelintir. Apa dipelintir maksudnya? Pekerjaan itu sudah jelas tidak baik, lalu kita niatkan ini kan untuk kebaikan. Tidak bisa. Pekerjaannya harus baik, niatnya juga harus baik. Pekerjaannya umpamanya nyolong, ngambil duit orang lain, lalu kita niatkan ini nanti duit ini saya sedekahkan, tetap tidak bernilai. Jadi harus ada unsur di situ baik perbuatannya, didukung oleh Al-Quran dan Sunnah, lalu didukung oleh niat yang tulus ikhlas. Itu baru menjadi nilai ibadah yang luar biasa. Terakhir sebagai penutup kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ternyata niat yang baik saja di dalam hadis Rasulullah sudah dapat kita pahalanya. Bapak-bapak tadi berniat dari rumah berangkat ke masjid, andai kata ada halangan di jalan tidak jadi ke masjid, niatnya saja sudah dapat pahalanya. Sudah dapat satu pahala kebaikan. Apalagi kalau pekerjaan itu dikerjakan, maka satu kebaikan diimbali oleh Allah 10 kebaikan, 10 pahala yang lainnya. Namun Allah luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita berniat tidak baik, selama kita belum melaksanakan niat kita itu, maka Allah tidak berikan kita dosanya. Subhanallah. Berniat kita baik, tadi berniat aja baru kita
Udah dapat pahalanya, tapi untuk keburukan Allah tidak kasih kita dosanya. Walaupun kita sudah berniat tidak baik selama kita belum melaksanakannya, mengerjakannya, tapi Allah tidak bebankan kita dengan dosanya. Mari sama-sama kita luruskan niat kita dalam hidup, dalam bekerja, sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi punya unsur ibadah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والمنافقين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.